Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 21 April. 1. Santo Anselmus, uskup dan pujangga gereja. Anselmus lahir di Aosta, Piedmont, kira-kira pada tahun 1033. Ayahnya Gondolfo, seorang politikus dan bangsawan Lombardia, sedang ibunya Ermenberga, seorang wanita Burgundia yang kaya raya. Dari orang tuanya yang saleh itu, Anselmus mewarisi perangai yang lembut dan kerendahan hati. Anselmus bertumbuh besar menjadi seorang pemuda yang berbudi luhur dan suka beribadah. Oleh ayahnya Gundolfo, Anselmus yang brilian itu disiapkan untuk berkarya di bidang politik. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan gerak nurani Anselmus. Ketika berusia 27 tahun, tahun 1060, Anselmus masuk biara Benediktin di Bec, dekat Rouen, Perancis. Di sana ia belajar di bawah bimbingan Lanfranc, seorang teolog kawakan di Eropa. Segera terlihat oleh Lanfranc bahwa Anselmus adalah seorang pemuda yang luar biasa pandai serta saleh. Ketika Lanfranc menjadi pemimpin biara di Caen pada tahun 1066, Anselmus diangkat menjadi pemimpin biara di Bec. Dalam kepemimpinannya itu, Anselmus menata biara itu menjadi suatu pusat ilmu pengetahuan dan kerohanian. Prestasinya melampaui prestasi Lanfranc, gurunya. Ketika itu, ia mulai giat menulis dua buah bukunya, Monologion dan Proslogion. Pada tahun 1093, dalam perjalanannya mengunjungi wilayah-wilayah pelayanan di wilayah Bec, Anselmus dipilih menjadi uskup agung Canterbury oleh Raja William II. Anselmus menyambut baik hal ini karena ia melihatnya sebagai kesempatan emas untuk membaharui gereja di Inggris. Namun ia menolak untuk ditabiskan sebelum Raja William menyatakan kesediaannya mendukung Paus Urbanus II tahun 1088 sampai tahun 1099 untuk melawan Paus tandingan Clemens III dan mengembalikan tanah-tanah yang dicaplok di Canterbury. 3 bulan kemudian Anselmus ditabiskan. Tetapi segera disusul dengan perselisihan antara dia dengan Raja William yang bermaksud menyerang Normandia, menuntut sejumlah besar uang dari Canterbury. Anselmus dengan tegas menolak tuntutan itu. Sebaliknya, William melarang Anselmus pergi ke Roma untuk menerima pakaian kebesarannya sebagai lambang martabatnya sebagai uskup agung, dan juga mengajukan berbagai tuduhan kepada Paus Urbanus II untuk melumpuhkan Anselmus. Situasi ini dapat diatasi pada tahun 1095, ketika Anselmus berhasil mempengaruhi para bangsawan Inggris dalam Sinode Rockingham untuk menentang campur tangan Raja William dalam urusan-urusan gereja. Kemudian pakaian kebesarannya itu dikirim ke Inggris, dan Anselmus menobatkan dirinya untuk menghindarkan segala hal yang bukan-bukan dari Raja William perihal martabatnya sebagai uskup agung Canterbury. Bagaimanapun juga, Anselmus masih agak takut untuk pergi ke Roma, guna berkonsultasi dengan Paus tentang campur tangan William dalam urusan-urusan intern gereja. Pada tahun 1097 William mengusir Anselmus. Tetapi Anselmus tidak segera berangkat ketika William mencaplok kembali tanah-tanah di Canterbury. Ketika di pengasingan, Anselmus mengadakan konsili Bari pada tahun 1098, di mana ia secara luar biasa mempertahankan istilah filioque dan dari putra, yang ditolak oleh gereja timur. Di tempat pengasingan ini, Anselmus berhasil menulis bukunya yang berjudul
Cur Deus Homo. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Pada tahun 1100 William dibunuh. Penggantinya William pertama mengajak Anselmus untuk kembali ke Canterbury. Dengan senang hati Anselmus kembali ke takhta keuskupannya. Namun segera timbul lagi persoalan yang sama dalam hubungannya dengan Henry pertama. Masalah yang terbesar adalah tuntutan Henry atas penobatan uskup-uskup dan pemimpin biara dengan lencana yang khas sesuai dengan kekhasan spiritualitasnya. Karena perselisihan ini, Anselmus kembali lagi ke Roma untuk berkonsultasi dengan Paus Sri Paus Paschalis kedua tahun 1099 sampai tahun 1118, yang menggantikan Paus Urbanus kedua, menegaskan sekali lagi kebijaksanaan yang telah ada. Raja Henry marah dan segera mengasingkan Anselmus dan menyita semua tanah di Canterbury. Sebagai balasannya, Anselmus menjatuhkan hukuman ekskomunikasi atas Henry. Namun dalam waktu singkat tindakan ekskomunikasi dipulihkan kembali. Pada tahun 1107 ketika diadakan di Westminster, timbul lagi masalah. Raja melepaskan tuntutannya untuk menobatkan uskup-uskup dan pemimpin-pemimpin biara, tetapi tetap mempertahankan haknya untuk menerima penghormatan mereka sebagai warga negara. Anselmus menggunakan 2 tahun terakhir masa hidupnya untuk mendorong sinode-sinode regular, menghapuskan perdagangan budak belian dan meningkatkan penghayatan hidup selibat. Anselmus meninggal pada tahun 1109. Ia digelari sebagai pujangga gereja pada tahun 1720. 2. Santo Simon Barsabae, uskup dan martir. Uskup kota Persia ini tidak bersedia mengumpulkan pajak ganda dari orang-orang beriman dan tidak bersedia menyembah matahari. Oleh karena itu bersama banyak orang Kristen lain, ia dihukum mati pada hari Jumat Suci tahun 344. Santo Anselmus dan Santo Simon Barsabae, doakanlah kami. Kak Carla Channel.